Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kurang lebih yang disampaikan tadi closing statement, terutama dari Mas Andika itu adalah kurang lebih juga testimoni saya bahwa banyak sekali kekuatan yang ada di birokrasi. Beberapa 5 tahun yang lalu, di akhir periode pertama, kami menulis buku. Lupa saya namanya bukunya itu. Tapi saya diminta oleh teman-teman untuk menulis pengantar. Siapa bilang birokrat itu tidak rajin? Birokrat sangat rajin. Bahkan dia berangkat dari rumah sebelum subuh, ya, anaknya belum bangun, kemudian sampai rumah anaknya sudah tidur. Ayam saja tidak seperti itu kerjanya, ya. Ayam berkokok belum keluar itu, terus sebelum maghrib ayam sudah pulang kampung. Tapi birokrat, waduh, lemburnya bukan main. Saya salut sama siapa bilang birokrat tidak pinter. Itu kata pengantar di buku Setnek 5 tahun yang lalu. Saya bilang, siapa bilang birokrat tidak? Lulusan pegawai baru di sini adalah cream of the cream dari lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan kemudian mereka juga sekolah di berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Jadi siapa bilang birokrat tidak kerja keras, tidak produktif? Kerja keras, luar biasa. Tiap hari memproduksi aturan yang mempersulit dirinya sendiri. Mengapa kita ini banyak korup? Karena memang, salah. Mengapa kita banyak aturan? Karena memang terlalu banyak aturan yang kita buat. Ya, terlalu banyak aturan. Saya punya pengalaman pribadi ketika Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya untuk upacara HUT RI, ya, kemerdekaan Republik Indonesia di Istana, itu boleh menggunakan baju apapun. Tukang becak menggunakan pakaian tukang becak, orang bisa menggunakan pakaian koteka dan lain-lain. Itu perintah yang sangat sederhana, tapi bagi saya, bagi kami di Setnek, itu perintah yang sangat berat. Karena ternyata ada di dalam peraturan pemerintah bahwa yang namanya upacara kenegaraan itu harus menggunakan baju nasional. Dan baju nasional itu adalah seragam. Pakai jas atau beskap, begitu itu pakaian nasional. Sementara perintahnya Pak Presiden boleh pakai baju adat. Hanya untuk perintah sesederhana itu kami harus merubah peraturan pemerintah. Dan ketika saya dorong teman-teman ada perubahan peraturan pemerintah, apa yang terjadi? Peraturan pemerintahnya setebal ini. Ini kok ada PP tebal banget ini tentang keprotokoleran. Ternyata lampirannya banyak. Lampirannya pakaian itu begini, ada gambarnya. Kalau ada tamu negara, ya, tamu negara itu namanya taplak meja itu digambar juga, gambarnya begini. Saya bilang kalau PP ini kita ditandatangani Pak Presiden, ini setiap hari Pak Presiden melanggar PP. Dan saya pun setiap hari melanggar PP gitu. Jadi memang tugas kita yang paling berat adalah satu, tidak melakukan yang tidak perlu. Jadi banyak hal yang tidak perlu kita lakukan, di birokrasi lakukan, tapi masih kita lakukan. Saya pernah komplain awal-awal dulu mengenai izin perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau ada pejabat pergi ke Singapura, harus ada izin dari Presiden melalui Mensesnek. Tapi kalau ada pergi misalnya ke pedalaman, daerah pedalaman berminggu-minggu, ya, misalnya ke pelosok Papua misalnya, atau yang
manalah pokoknya pelosok itu tidak perlu izin. Saya bilang apa alasannya izin itu? Kan kalau ke Singapura mudah dipanggil pulang, mau ditelepon anytime juga bisa. Tapi kalau ke pelosok itu kan belum, yang perlu izin itu yang mana gitu. Apakah perlu pergi Singapura atau ke pelosok pedalaman gitu. Ternyata ada di peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian gitu. Jadi banyak hal yang saya sendiri sanksi ini masih penting untuk kita lakukan enggak gitu. Yang kedua, cara kita melakukannya complicated. Jadi deregulasi harus kita lakukan, debirokratisasi juga harus kita lakukan. Cuma kalau kita melakukan deregulasi dan melakukan juga debirokratisasi, kita harus melalui proses yang sangat regulatif itu. Ini juga jebakan tersendiri lagi. Wah, ini untuk buat aturan aja, merubah aturan juga repotnya buat itu. Makanya sampai kita pemerintah mencoba mengeksersis namanya Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu pertama kali di Indonesia, itu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan itu pertama. Nah, pertama dan belum ada di dalam teori hukum Indonesia. Gitu. Wah, itu tantangannya luar biasa di awal, tapi pada akhirnya toh disetujui. Menurut saya lelah juga kita melakukan penyederhanaan, deregulasi, debirokratisasi dengan harus tempur sesama unit organisasi pemerintahan. Yang terus terang yang saya selalu katakan adalah, yuk kita terobos ini, kita shortcut ini melalui teknologi, end to end. End to end, teknologi digital telah memudahkan kita untuk smart shortcut, end to end. Produsen awal bisa langsung deal dengan konsumen akhir tanpa harus melalui pialang yang sangat panjang. Itulah sejarahnya mengapa Setnek ingin melakukan terobosan teknologi. Karena saya sendiri punya pengalaman pribadi long time ago, pada tahun 88, 89 ketika saya kuliah di Birmingham. Nama saya satu saja, Pratikno. Saya harus daftar di Berkeley Bank di Birmingham sana. Saya daftar, dia kembalikan, tolong kau tulis your first name and your last name. Saya bilang saya tidak punya last name, saya punya first name. Kau pasti ada punya last name, kau tulis saja nama bapakmu gitu. Saya bilang kalau saya tulis nama bapakku, nanti namaku menjadi nama bapakku, nama saya nggak disebut lagi kan, yang disebut last name. Waduh, saya mulai tersinggung sebagai orang Indonesia. Saya bilang our culture is different. Kamu punya family name, kami tidak punya. Kamu dengar nggak itu presiden saya pertama mulai sombong kan? Presiden pertama saya Soekarno, first name, dia big leader in the world, saya bilang hanya satu nama. Wah, kita berdebat, terus kemudian bosnya di belakang itu maju, dia bilang ada apa ini? Ya saya bilang saya nggak mau menulis last name saya karena saya tidak punya last name. Ya ini masalahnya, ini bukan masalah kultur, karena saya defend dengan mengatakan kau harus menghargai kultur kami yang tidak mengenal last name. Kami menghargai kultur Anda. Ini masalahnya sederhana, kursor nggak bisa turun kalau tidak ditulis. Dari cerita itu saya percaya bahwa teknologi sebetulnya bisa mendisiplinkan orang. Teknologi, shortcut teknologi, disiplinkan teknologi. Kalau seorang leader mendisiplinkan bawahannya, melelahkan, capek, sama-sama capek, ya, menjadi hubungannya bukan hanya hubungan bos sama bawahan, ini menjadi hubungan pribadi, itu konslet, sudah disiplinkan aja melalui itu. Jadi itulah yang saya ingin katakan, bahwa revolusi digital sebetulnya adalah momentum bagus untuk menyelesaikan yang tadi Mas Andika katakan, kesulitan kita, regulasi banyak, SOP, wow, complicated, birokrasi, bagaimana teknologi itu masuk. Nah, cuma
pengennya memanfaatkan digital, tapi saya ini kan generasi analog yang berusaha bermigrasi ke digital. Namanya bermigrasi itu nggak pernah jadi native gitu. Makanya waktu pertama kali saya menjadi menteri di sini tahun 2014, saya membuat klub namanya U30, Under 30 di Setnek itu. Kita punya WA group dengan anak-anak muda, karena waktu itu kan menteri itu kan non jauh di sana ya. Saya malah membuat grup namanya Under 30, buat WA group. Kita rame-rame makan 13 Februari tahun 2015 di kantin hari ulang tahun saya itu. Mengapa saya waktu itu memulai dengan itu? Walaupun grup itu akhirnya bubar, karena anak-anak muda ini takut sama atasannya. Ini malah anak-anak muda yang bisa melompat ke menteri, sementara eselon 1, eselon 2 lebih sulit ketemu menteri gitu. Saya terus terang shock juga melihat kultur itu ya. Nah, mengapa saya waktu itu membuat klub U30? Karena saya adalah generasi analog, adik-adik adalah native digital. Kita semuanya hidup di dunia digital, dan mereka adik-adik itu adalah native digital. Saya tidak akan pernah menjadi native, saya akan tetap menjadi migran digital. Oleh karena itu saatnya yang native digital itu menjadi tempat belajar, yang native digital itu menjadi leader dari inovasi. Itu cita-citanya begitu waktu itu. Jadi bagaimana yang migran digital kayak saya, kayak beliau-beliau ini eselon 1 ini, itu harus belajar kepada anak-anak muda yang native digital. Orang Jawa bilang saatnya kebo nyusu gudel, saatnya kerbau menyusu kepada anaknya, belajar pada anaknya. Ya itulah disrupsi, membuat upside down. Kelihatannya sok pinter sampai guru besar dan lain-lain, sebetulnya sudah nggak relevan lagi kepandaiannya di dunia sekarang. Jadi itulah kemudian U30 bubar karena secara kultural mismatch itu dengan kultur di Setnek waktu itu. Akhirnya kami legalkan menjadi PBK, satu unit anak-anak muda yang dekat dengan saya, yang salah satu inovasinya adalah Setnek X, Setnek eksperimen. Saya merasa bahwa Setnek ini sebuah kapal induk yang sulit untuk disuruh siksak, sulit untuk disuruh inovasi. Makanya kita membentuk Setnek X menjadi speedboat. Jadi kalaupun ada kapal induk tapi punya speedboat yang berjalan cepat, agile, bereksploitasi. Itulah yang kita lakukan pertama dengan work from distance jauh sebelum adanya COVID-19. Jadi work from distance adalah salah satu eksperimen Setnek eksperimen pada waktu itu jauh sebelum adanya. Jadi ekosistem pembelajaran yang mengedepankan pada peran anak-anak muda, berani terus bereksperimen untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal pada zaman sebelumnya, inilah yang penting untuk terus kita lanjutkan. Karena kami ini yang generasi analog yang berusaha bermigrasi ke digital dan tidak pernah bisa menjadi native digital, seharusnya adalah mengikuti Anda-Anda, adik-adik yang memang sudah terlahir native digital, menjadi leader di dunia digital. Itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan dari sekarang ini adalah kegelisahan panjang untuk agar mengurangi beban kerja yang semakin tambah. Volume surat di Setnek itu tambah luar biasa, volume. Kemudian tuntutan kualitas juga meningkat luar biasa. Sementara kami nggak boleh salah gitu, karena berurusan dengan presiden. Ini gimana? Pegawai nggak boleh tambah, nggak bisa dan tidak perlu tambah gitu. Oh ini kalau
Setnek ini tambah pekerjaan, tambah orang, tambah kantor. Waduh, luar biasa ini, Jakarta Pusat ini jadi Setnek semua. Jadi nggak bisa. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang volumenya makin panjang, tuntutan kualitasnya makin tinggi, dengan cara yang lebih mudah. Mau tidak mau, sekali lagi adalah mendelegasikan, bukan kepada bawahan, tapi lebih banyak mendelegasikan kepada mesin setelah kita sederhanakan. Jadi saya kira saya ingin dengan adanya AI yang membantu pekerjaan kerja secara lebih baik, saya ingin suatu saat nanti Setnek tidak perlu ada orang lembur, perlu kerjanya hanya 4 jam saja sehari, jogging, lari, ya bahagia sama anak istri, enak sekali kan, gajinya tambah. Kan gitu ya, harusnya kan begitu. Saya selalu ngomel sama staf saya, kamu ngelembur, kok ngapain ngelembur, biar aja aku yang lembur, udah bilang gitu. Jadi harusnya kan begitu. Jadi produktivitas meningkat, jaga kesehatan, ya, jaga kebahagiaan, berharap rezekinya cukup dan punya waktu untuk menikmatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah saya tutup, saya minta waktu sedikit lagi untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menjadi mitra pendukung dari kami dan juga narasumber yang membuat ini menjadi kenyataan. Dan tolong sekaligus saya mengucapkan terima kasih dan mohon pamit. Tanggal 20 nanti adalah hari sudah pelantikan, jadi otomatis ada menteri baru. Saya akan juga pamit dari kementerian ini, jadi mohon untuk tetap dibantu agar adik-adik nantinya bisa kerja 4 jam sehari dengan produktivitas yang lebih baik, itu ya. Ya, terima kasih.